Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sejarah dan sastra sejarah. Sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, lebih dahulu kita harus tahu apa tujuan mempelajari materi ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis sejarah dan sastra sejarah. Sejarah dan sastra sejarah. Sejarah memang dapat dilihat sebagai seni. Namun, sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki metodologi ilmiah. Antara karya sejarah sebagai hasil penelitian ilmiah dengan karya sastra sebagai hasil dari karya seni sastra memiliki persamaan dan perbedaan. Karya sejarah ataupun karya sastra niscaya bersifat ideografis. Maksudnya adalah sang penulis memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan karya itu sehingga imajinasi berperan penting. Tak hanya itu, gaya bahasa yang melekat pada penulis juga mempengaruhi karya tersebut. Imajinasi sejarawan dan sastrawan. Dalam menciptakan hasil karyanya, seorang sastrawan menyandarkan dirinya kepada imajinasi. Jika tokoh yang menjadi inspirasi dalam karya sastra adalah tokoh sejarah, maka tokoh tersebut adalah figur yang dimanfaatkan penulis untuk menyalurkan imajinasinya. Penulis tidak terikat secara ketat terhadap keberadaan tokoh sejarah. Artinya, imajinasi yang terhampar terbilang bebas dan subjektif. Semua ini dilakukan oleh penulis demi menghasilkan sebuah cerita yang indah dan enak dibaca. Tak ada kewajiban pada dirinya untuk terikat kepada sumber sejarah karena dirinya memang bukan sedang menulis buku sejarah melainkan sastra. Sebaliknya, sejarawan atau penulis sejarah dalam menghidupkan karyanya bertumpu kepada fakta-fakta sejarah yang hadir. Bagi sejarawan, sebuah cerita selalu memuat fakta-fakta tentang apa, kapan, dan di mana yang kesemuanya itu perlu ditetapkan. Seorang sejarawan tidak boleh mengabaikan begitu saja fakta yang ditemukan. Sejarah dalam karya sastra. Sebuah karya tulis yang lahir dari ilmu sejarah harus berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Sejarawan tidak boleh mengada-adakan sebuah kejadian ataupun peristiwa hingga seolah-olah nyata berdasarkan imajinasinya. Sejarawan harus jujur kepada dirinya sendiri dan kepada ilmu sejarah yang mewajibkannya. Peristiwa sejarah yang memang benar-benar nyata inilah yang sering dijadikan sebagai latar belakang dalam menciptakan karya sejarah. Pengarang biasanya menggunakan peristiwa sejarah tertentu atau meminjam tokoh sejarah tertentu sebagai figur yang cukup penting dan menentukan dalam pembentukan karya miliknya. Roman atau novel karya sastra yang kerap memanfaatkan nilai-nilai sejarah. Pada roman ataupun novel, tokoh sejarah dimanfaatkan untuk menampilkan gagasan-gagasan, nilai, dan cita-cita pengarangnya sendiri. Seperti tampak pada roman karya Muhammad Yamin, Gajah Mada, dan Sandiakala Ning Majapahit. Pada autobiografi, sejarah menjadi kisah yang melekat dan tak mungkin dapat lepas. Dengan autobiografi yang ditulis pengarangnya sendiri, kisah sejarah menjadi keterpaduan yang utuh sehingga pembaca tahu bagaimana pengarang memahami diri sendiri
lingkungan sosial budaya dan zamannya. Autobiografi menjadi refleksi pengalaman hidup pengarang seperti karya Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-orang dari Pesantren. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.